nen mohabbatihi kartahu arkana kiyahi jarrihihu supriya supriya kalkali karkia mere hotte jawabi barokahi barokahi. Itulah kata pepatah India yang sangat fenomenal yang menyuruh kita untuk menjawab salam, karena menjawab salam adalah bagian dari kebarokahan. Oleh karena itu, jawablah salam saya dengan serentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Kiai dan Ibu Nyai, pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang, singkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pepatah lama mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka biar sayang, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Beli permen ke India, permennya sangat manis rasanya. Inilah saya, Khairul Rozikin namanya, badan minimalis tapi manis senyumnya insya Allah. La kalimata wala qawla alqaituha illa kalimata syukri ilallah ta'ala azza wa jalla. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan di awal perjumpaan, tiada kata yang paling pantas kita lantunkan di awal perjumpaan selain mengucapkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Saking banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita, sampai-sampai banyak manusia yang lupa diri bahwa kita akan kembali kepada Sang Ilahi. Yang kedua kalinya, selawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada seorang tokoh revolusional, seorang pengajak yang tidak pernah menginjak, seorang pemikul yang tidak pernah memukul, seorang pegawai tanpa gaji, seorang direktur tanpa dasi yang 13 tahun merombak bangsa biadab menjadi bangsa yang beradab. Siapa beliau? Beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, negara yang kaya akan suku dan budaya dan juga bahasanya. Ada bahasa Logua dari Jakarta, ada bahasa Teteh Akang dari Jawa. Walaupun si Rifki dari Eropa dan si Hari dari Papua, tetapi tetap satu jua di bawah Bhinneka Tunggal Ika. Di balik luas, di balik beragamnya suku dan budaya yang ada di negara kita Indonesia, terdapat alat pemersatu kita. Apa alat pemersatu kita? Yaitu bahasa Indonesia. Sebagaimana yang telah ditetapkan pada Kongres Pemuda pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 yang menyatakan kami putra-putri bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Hadirin rahimakumullah. Singkatnya, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yang berjudul Syubbanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang masa muda. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan dan tantangan. Masa muda adalah masa yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Dan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat. Masa muda wajah cantik mengkilat walaupun agak sedikit berjerawat. Masa muda penglihatan masih tepat, pendengaran pun masih akurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wahai Muhammad, sungguhnya kami telah kisahkan kepadamu kisah ini dengan sebenar-benarnya. Sungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang taat kepada Tuhan mereka, sehingga kami tambah kepada mereka berupa nikmat. Dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kita
sebagai generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Kader-kader bangsa, kader-kader masyarakat, kader-kader keluarga. Tetapi banyak yang kita temui pada zaman ini, pemuda-pemuda kita lebih suka dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat sementara. Malamnya begadang, siang-siangnya tidur-tiduran. Sholat ia tinggalkan, main HP jadi kegirangan. Baca Quran ia tinggalkan, baca novel jadi kegirangan. Waktu terbuang sia-sia, kesempatan terlewatkan begitu saja. Akhirnya malaikat Raqib dan Atid pun berkata, oh my God, sungguh sia-sia perbuatannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wahai generasi muda, ayo bangun dan bangkitlah. Jangan biarkan musuh merongrong kewibawaan bangsa dan negara. Karena Presiden Soekarno pernah berkata, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kuangkat gunung Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 orang pemuda saja, niscaya akan kugoncangkan dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya para pemuda. Kita sebagai generasi muda harapan bangsa, mari kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Dan jangan sampai penyesalan yang mengajarkan kita akan betapa pentingnya waktu yang kita miliki pada saat ini. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kuntilanak indah tawanya, terbahak-bahak kecebur telaga. Saya mohon undur diri dari hadapan Anda semua. Semoga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat bertemu lagi di gelombang yang sama. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 5 Wah,